Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Kita akan kembali lagi untuk belajar dalam babakan dunia Tosan Aji. Dan untuk di episode kita kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya. Ini baru saja saya dapatkan. Sebenarnya kalau dibilang baru saja, itu bisa dikatakan sekitar 1 bulanan Sobat. Nah, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Karena apa? Karena pusaka ini setelah saya dapatkan itu waktu itu masih dalam keadaan sangat kotor sekali. Akhirnya saya warangi. Nah, setelah diwarangi terus saya belikan atau saya buatkan warangka baru ukir seperti ini, sandang walikat ukir sobat. Nah, dalam pembuatannya ini memerlukan waktu sekitar mungkin 1 bulanan untuk di pembuatan warangkanya, karena seperti biasanya untuk di tukangnya ini juga antri. Nah, setelah dibuat, untuk finishingnya ini saya menggunakan jasa tukang saya yang lainnya sobat. Nah, akhirnya terus bisa dikatakan 1 bulan lebih untuk menjadi bisa dipersembahkan, ditunjukkan kepada Anda menjadi pusaka yang layak yang layak ditunjukkan kepada Anda. Jadi sudah dalam keadaan diwarangi dan juga warangkanya sudah baru, lalu sudah dalam keadaan diservis juga sobat. Nah ini adalah dapurnya, dapur Betok Pamengkang Jagat dengan pamor Pandito Bolo Pandito. Ini yang saya katakan tadi, saya katakan di video sebelumnya bahwasanya saya mempunyai 2 buah pusaka yang hampir sama. Bisa dikatakan ini mungkin adalah jodohnya, atau juga ini mungkin kakak beradik pusakanya. Nah, coba kita akan lihat untuk di pusaka yang ini dulu sobat, sebelum saya tunjukkan kepada Anda pusaka saya yang lainnya. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur Betok sobat. Kalau di dalam pengetahuan dunia Tosan Aji, pusaka Betok ini diyakini sebagai pusaka pendek atau pusaka yang tuahnya ini diyakini menetralisir aura negatif dari pusaka-pusaka lain. Nah, pusaka-pusaka yang diyakini mungkin di dalam tanda kutip beraura negatif, itu seperti itu sobat. Karena kita pun juga tidak tahu gitu loh. Di era sekarang ini kebanyakan dari para pecinta Tosan Aji ataupun juga para kolektor tidak tahu ini dulu itu pusakanya siapa gitu. Ini dulu itu dipakai sebagai apa. Nah, untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam tanda kutip, kita harus memiliki pusaka betok atau pusaka pilih. Boleh betok, boleh tombak banyak anggrem, boleh tombak kontrol ngelangak, boleh. Pokoknya adalah pusaka yang diyakini sebagai pusaka pendek sobat. Nah, seperti itu. Nah, untuk di video kita kali ini yang saya akan ajak Anda untuk mereviewnya adalah pusaka dapur Betok Pamengkang Jagat, karena dia ini retak sobat. Nah, retak seperti ini. Nah, retak seperti ini dalam dunia Tosan Aji namanya adalah Pamengkang Jagat. Itu seperti itu. Nah, kemarin pun juga ada sebuah bisa dikatakan pertanyaan yang cukup unik juga dari salah seorang rekan Tosan Aji saya. Kenapa disebut Pamengkang Jagat? Apakah itu katanya kok pusaka dengan retak seperti ini kan produk gagal? Nah, gitu. Apakah penyebutan Pamengkang Jagat itu untuk menaikkan dari nilai sang pusaka itu sendiri? Nah, seperti itu. Pertanyaan itu memang sangat menarik sekali. Tapi di dalam dunia Tosan Aji sobat, sesuatu yang dianggap unik, sesuatu yang dianggap langka itu berbanding lurus dengan harganya. Jadi sesuatu unik ataupun juga sesuatu yang langka itu untuk nominal maharnya akan lebih tinggi dari garis-garis normal yang lainnya. Nah, seperti itu. Itulah kenapa saya pun juga mendapatkan pusaka-pusaka dengan Pamengkang Jagat seperti ini, yang konon katanya produk gagal. Tapi kenapa kok maharnya atau nominal dari maharnya kok lebih mahal dari pusaka-pusaka normal lainnya? Itulah keunikan dari dunia Tosan Aji sobat. Sebenarnya gini, bukan di Tosan Aji saja sobat. Dalam dunia numismatik terkadang itu loh
hobi yang uang gitu, mengumpulkan uang. Terkadang yang salah cetak itu pun juga dihargai mahal, padahal katanya itu kan produk gagal gitu loh. Kenapa kok harganya lebih mahal? Nah, sama juga dengan pusaka seperti ini. Meskipun ada yang meyakini ini adalah katanya keris yang tidak sempurna, ini produknya produk gagal, ada yang bilang seperti itu. Tapi kenapa kok terus harganya atau mahalnya mahal? Nah, itu sobat. Ini adalah sedikit pengetahuan serba-serbi dari dunia tosan aji ini. Mungkin diantara yang masih pemula ini nanti mendapati pusaka loh, pusakanya retak seperti ini kok nominal maharnya kok lebih mahal. Nah, biar Anda tidak kaget ini sobat kalau mendapati yang seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, ini pusakanya segini, bisa dikatakan ini adalah mungkin masuk di pusaka patrem sobat. Ini betok patrem. Nah, ini pamengkang jagat, dan juga uniknya dia ini untuk di pamornya. Ini pamornya kecil-kecil, jadi ini kesannya lembut tapi rapi seperti ini. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau boleh saya bilang, ini di bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini dia terus naik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi semacam apa ya? Kayak mengunci gitu sobat untuk di pamornya. Nah, seperti ini. Dan ini ada kembarannya. Jadi saya sudah memiliki dari pusaka seperti ini yang hampir mirip. Itulah kenapa kapan hari waktu saya tahu teman saya ada atau punya pusaka yang seperti ini, akhirnya terus saya kejar. Alhamdulillah terus dapat ya ini pusakanya. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda pusaka saya yang satunya. Nah, ini sudah sangat lama sekali saya dapatkan, dan ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari rekan tosan aji saya dari Batang Pekalongan. Nah, ini pun juga sama, untuk di warangkanya sudah saya ganti, karena untuk di warangkanya kalau nggak salah waktu itu ini patah. Nah, jadi warangkanya patah. Akhirnya terus saya ganti, saya hormati, tak ajeni, dimuliakan. Nah, seperti itu, dimuliakan pusakanya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin diantara penonton saya atau subscriber saya yang sudah lama mungkin sudah tahu, oh pusaka ini dulu pernah direview oleh Mas Tony. Nah, seperti ini. Ini pun juga betok, dia pamengkang jagat sobat. Dia pamengkang jagat. Dan untuk di pamornya pun juga ini sekilas mirip dengan pamor Pandito, Bolo Pandito juga. Nah, tetapi kapan hari ada juga yang bilang pamornya lanangi jagat. Nah, seperti itu. Karena bentuk dari pamornya ini, nah, ini seperti kayak pelanangan atau bisa dikatakan itu pelanangan pria seperti itu. Nah, ini coba akan saya tunjukkan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya kayak mirip kakak beradik atau juga bisa dikatakan kayak sepasang atau sejodoh itu seperti itu. Sama-sama dapurnya adalah betok, sama-sama pamengkang jagat, dan sama-sama punya pamor Pandito, Bolo Pandito. Sangat luar biasa sekali. Kalau memiliki koleksi seperti ini kan bisa dikatakan di hati itu sangat menyenangkan sekali sobat. Saya sangat puas sekali mendapatkan keduanya. Nah, seperti ini. Mungkin di antara sobat ini ada yang ingin melihat lebih detail gitu dari kedua buah pusakanya. Akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat VMC, kita akan kembali lagi untuk mereview. Kita akan melihat kedua buah pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang menjadi koleksi galeri Bumi Mojopahit sobat. Kita melihat dulu untuk di pusaka yang pertama ini sobat. Nah, ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Kediri. Ini adalah dapurnya, dapur betok pamengkang jagat. Dengan pamornya ini adalah pamor Pandito, Bolo Pandito. Ini pamornya kecil-kecil gitu sobat. Nah, kalau Anda melihat ini kecil-kecil tapi dia tertata sangat rapi sekali.
Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamornya, nah alur dari pamornya ini dia terus mengunci di sini. Nah, dia membulat di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah pusaka kedua, pusaka betok kedua yang saya dapatkan. Karena sebelumnya saya pun juga sudah mempunyai sebenarnya pusaka betok Pamengkang Jagat yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Batang, Pekalongan. Nah, ini. Kalau Anda melihat untuk di alur pamornya pun juga hampir sama. Nah, kecil-kecil seperti ini. Dan dia pun juga untuk di alur yang paling bawah dia mengunci. Nah, membulat seperti ini. Nah, gini sobat. Nah, coba Anda amati. Nah, ini seperti ini. Kemungkinan, nah, apakah mungkin untuk pembuatnya atau empunya ini dulu adalah dalam empu yang sama gitu loh. Karena ini sangat identik ini sobat untuk di pusakanya. Nah, alur pamornya pun juga sama-sama kecil-kecil lembut tapi tertata dengan rapi. Sama-sama Pamengkang Jagat, sama-sama dapur betok. Nah, seperti ini. Ini sangat unik sekali loh ini pusakanya. Ini yang dikatakan pusaka yang berjodoh. Jadi mungkin ini ketemu kakak beradiknya, ini ketemu di galeri saya sobat. Sungguh luar biasa sekali ini. Pusaka itu juga jodoh-jodohan. Jadi kalau belum jodoh gitu, terkadang kita pun juga belum bisa memahari. Nah, belum bisa memahari itu ada juga yang terkendala dengan pembiayaan atau masalah dananya atau maharnya. Ada juga dananya ada atau maharnya ada, tapi kita kalah cepat. Nah, itulah kenapa di dalam dunia Tosan Aji itu juga dikenal istilah jodoh-jodohan. Kalau seperti itu belum kena berarti itu belum jodoh. Karena kalau sudah jodoh, biasanya kalau untuk saya loh ya, terkadang itu kalau pun belum ada rezeki, itu langsung serta-merta ada saja rezeki. Entah itu ada transferan langsung masuk ataupun juga yang lainnya. Itu kalau untuk saya seperti itu di dalam pengalaman saya dalam dunia Tosan Aji sobat. Itulah kenapa kalau ada istilah pusaka itu mencari tuannya, mungkin juga ada benarnya gitu loh. Nah, ini adalah pusaka yang bisa dikatakan menjadi kelangenan tersendiri bagi saya sobat. Nah, seperti ini. Memiliki pusaka tindih dengan dapur betok. Nah, sangat menyenangkan sekali. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Dan jika di antara sobat semuanya ini ada sedikit pertanyaan ataupun juga sesuatu yang dirasa kurang mengerti, Anda bisa menghubungi saya di nomor WA saya sobat ataupun juga di kolom komentar. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.